Oke. Oke, Bapak dan Ibu, ya di kesempatan yang spesial ini di Saturday Share kita akan mendengarkan ya pembacaan puisi khas ya spesial dari teman-teman Bengkel Narasi. Yang pertama kita persilahkan kepada Bapak Pak Sudirman deh ya akan membuka pembacaan puisi kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan Pak. Ada dua saya pilih sebenarnya sebelum tadi kita zoom, tapi panjang sekali makanya saya cancel itu. Songgok Jagung Serendra sangat panjang tapi maknanya bagus, cuma waktu kita. Saya pilih sebuah puisi yang selalu saya bawa ketika mahasiswa dulu. Ini saya peruntukkan untuk Ban Ruslan Ismail tentang kekuasaan. Itu karya John F. Kennedy yang sudah diindonesiakan. Ekspresi saya tidak sama dulu ketika di Benteng di Makassar, tetapi ini minimal ada penyampaian saya yang sampaikan, Kang. Kekuasaan John F. Kennedy. Ketika kekuasaan mengantar manusia pada kesombongan, puisi mengingatkan akan keterbatasannya. Ketika kekuasaan mempersempit area pemikiran manusia, puisi mengingatkan akan kekayaan dan keragaman eksistensi manusia. Ketika kekuasaan itu korup, puisi membersihkannya. Terima kasih. Baik, aplaus dulu dong. Harus ada aplaus ya. Boleh saya tanya Pak Sudirman, ini memang versi translate ya, terjemahan ya? Iya, translate. Nah, itu sudah beredar juga. Bagaimana menjaga, maksudnya walaupun itu dia versi translate, bagaimana kita bisa menikmati puisi tersebut seperti halnya memang di bahasa native-nya begitu Pak kira-kira? Ya, kalau saya di samping saya membaca buku-bukunya seperti W. Serendra, sekarang ada YouTube-nya juga itu. Nah, itu lebih enak kalau itu dan sangat beda membaca tulisan dengan melihat di YouTube. Iya. Nah, hal ini Mas Ian terkait dengan tadi itu tentu memang dalam kondisi yang medsos dan online sekarang, saya kira memang sangat kita penting ada wadah seperti Bengkel Narasi ini sebagai sebuah bentuk penguatan terhadap karya-karya kita. Iya. Iya. Ini enggak. Ya, terkait dengan tadi ya puisi yang memang diterjemahkan dari bahasa asing begitu ya, berarti si penerjemah ini juga harus mahir gitu ya menerjemahkannya ke dalam bahasa kita. Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Karena bahasa itu ada rasa, ya bahasa itu ada rasa ya ketika ditranslate ya. Mungkin ada beberapa hal terkait dengan kata atau kalimat yang memang tidak bisa memiliki rasa yang sama ketika ditranslate ke bahasa katakanlah Indonesia begitu. Ada yang bisa memberi opini Bapak Ibu silakan. Betul, saya bisa katakan bahwa karya sastra itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa apapun harus menerjemahkan juga rasanya. Jadi bukan cuma kata-katanya yang diterjemahkan. Bukan hanya seperti betul. Seperti karya Shakespeare itu, kalau kita baca secara langsung, mungkin kalau terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu akan agak susah kalau misalnya membacanya. Tapi kalau beda makna. Tapi kalau memang diterjemahkan sesuai dengan kajian sastranya betul yang digunakan, maka kita bisa menangkap betapa dalamnya itu karya-karya tersebut. Oke. Baik, puisi kedua Kang Eman, silahkan. Pengen ekspresinya kelihatan nih ya, Kang Eman. Iya, penyair ini. Oh iya, penyair ya. Ini aja. Pakai baju. Dulu sempat SMP juara ya. Juara puisi. Baca puisi, tapi pas di depan kelas
Nangis. Pas di depan kelas diem ya, nggak ada keluar satu kata pun. Iya, siap. Silakan kita coba. Saking beratnya itu pengalaman sih. Jadi ada forum-forum gini, semoga jadi pembiasaan aja. Banyak kurang dan salahnya, mohon maaf Bapak Kanda dan Bunda dan kawan-kawan yang lain. Ini puisi tentang gajah yang pas Lebaran ataupun Ramadan kemarin sih, karya saya sendiri. Gaza dan kita hidup dalam blokade dari sang penjajah, gajah tetap punya asa. Bulan ini kembali gajah membara. Di saat kita sukacita Lebaran bersama keluarga. Antara Gaza dan kita selalu ada rasa dan asa. Kesamaan akidah dan kisah dijajah harus menjadi rasa bersama. Bedanya dengan kita yang sudah lama merdeka. Gajah masih belum merdeka. Oh gajah, semangatnya selalu membara, mengguncang dunia. Solidarity timbul dari perlawanan Palestina. Dan mari kita berdoa semoga lekas merdeka. Amin. Oke. Terima kasih. Aplausnya. Aduh, karena Kang Eman ini orang Sunda itu jadi gajah gitu ya. Harus pakai Z ya. Orang Sunda nggak iya. Orang Sunda nggak bisa ngomong Z ya. Nggak bisa ngomong F juga itu. Susah ngomong Z-nya udah. Fitnah ya, nggak bisa ngomong F ya. Puisi ketiga, Bayang. Ya, silakan. Puisi ketiga ya. Silakan Pak. Ini udah dihafal kayaknya puisinya, sudah hafal di luar kepala. Silakan. Sudah biasa di aneh. Kang Eman. Jadi puisi ini selalu saya bacakan di depan mahasiswa saya pada saat kuliah terakhir. Karena saya yakin beberapa pertemuan itu pasti ada yang menarik yang mahasiswa. Ya, puisi pendek buat mahasiswa. Karena ini akhir Juni, maka saya akan mengatakan di akhir Juni rembulan berpati. Riaknya menerpa sinar gelombang mataku menyentuh sebagai sumber kebutuhan. Kalau akhir Juni ini akan membawa memori begitu, yang akan mengalir menelusuri rasa bisu dan tenggelam muara rindu, maka kumohon lipatlah namaku dalam namamu agar engkau senantiasa terbaca dalam tidurku. Oke. Luar biasa. Iya, ini kalau Bang Rim ngomong biasa pun udah seperti membawakan puisi ya. Apalagi kalau memang niat membacakan puisi ya. Beda dengan saya, kalau saya ngomong ini orang ngantuk. kayak Nina Bobo gitu ya. Baik, sudah 3. Mungkin ada yang akan menambahkan, silakan. Ini biasanya Bu Islamiati ini ya, atau Bu Gus juga. Silakan puisinya dimunculkan. Atau ada yang mau membaca puisi dari Bu Arni tadi, silakan. Pak Suharman mengatakan saya bukan penulis puisi, tapi membaca puisi. Berarti boleh dong membaca malam ini ya. Ayo Pak Suharman hadir. Begini, ada satu puisi yang dulu pada tahun 1980-an begitu terkenal. Oh gitu. Kalau tidak salah puisinya Sutarji Kalsumbahri. Silakan. Judulnya Sepi. Lanjut, Pak. Bulan di atas kuburan. Iya. Itu saja yang dia tulis. Nah, itu siapa ya? Jadi kita bisa membayangkan di situ bagaimana sepi, judulnya sepi, tetapi kalau jumlah cuma satu baris di atas kuburan. Kita bisa membayangkan di situ betapa sepinya suasana di sebuah perkuburan di malam hari yang ada. Iya, saya jadi merinding ini tiba-tiba. Tangan saya agak merinding ini, kenapa ya? Mas. Kalikan. Ayo silakan. Masih ada, masih direkam ini, silakan. Nanti tayang di YouTube loh. Gitu. Siapa lagi akan membacakan puisinya, Bu Bunda Islamiati?
Kenapa ditutup ini mikrofonnya? Bu Ros juga ini, ya, aku tahu. Pak SDM bisa diulang, tadi tiba-tiba ada yang tiba-tiba mati. Mungkin ada yang nih. Pak SDM tolong diulang depresinya. Nanti saya kirim. Nanti saya kirim. Lihat rekamannya aja mungkin nanti ya. Sarapan pagi itu, sarapan pagi. Sarapan pagi, ya. Oke, ada lagi silakan. Pak Sumardi, apa kabar? Oh, Pak Sumardi nanti spesialis puisinya puisi ini ya, kritikan untuk pemerintah mungkin. Saya terus terang tidak tahu puisi saya itu. Iya, baik. Saya juga. Tapi saya suka terutama ya biasanya yang suka dibacakan oleh Taufik Ismail gitu ya, suka sekali saya. Kemudian juga sama Pak Bisri ya. Siapa itu namanya? Yang Kiai dari Rembang. Gusmus. Mustafa Bisri ya, Pak Dirman ya. Betul. Saya suka sekali beliau kalau membaca puisi itu betul-betul menyentuh gitu loh. Dengan intonasi, dengan gayanya gitu ya. Itu saya suka sekali. Tapi kalau saya pengen belajar juga Pak Dirman ya. Dan juga teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang saya pengen, siapa tahu nanti saya bisa nulis puisi juga. Siapa tahu. Jadi tidak terlalu serius gitu loh. Iya, Pak. Mungkin nanti di bukunya Pak Sumardi dibocorin nih. Pak Sumardi sedang menulisin buku ini sebetulnya ya, tapi diam-diam nih masih rahasia. Mungkin ada 1-2 bab mungkin isinya puisi, Pak. Nah, gitu ya, Pak ya. Iya, Pak ya. Jadi termasuk puisi Profesor Honoris Causa gitu. Nanti kita supply, Pak. Profesor. Payan. Ya, silakan. Payan, kalau bisa meminta Pak Sumardi tidak usah bacakan puisi, cukup memberikan tips batasan-batasan seorang SN ketika ingin menulis. Iya. Gitu ya. Bapaknya SN ini ya. Waduh. Nanti kita tunggu puisi ya. Puisinya nanti harus harus satu sesi tersendiri itu. Oke. Iya. Ya, Bu Ros silakan, Bu Ros. Aku tahu Bu Ros ya, aku tahu. Aku tahu. Bu Ros ini. Guru saya itu Bu Gusnawati. Guru puisi saya Bu Gusna. Bu Ros, Bu Gusnawati harus ditunjukkan kehebatannya. Puisi Intan Diana ke Bu Ibu lagi. Intan Diana. Saya tidak bisa berpuisi, Pak. Intan Diana. Pak Ridwan. Pak Ridwan ini. Pak Ridwan, Pak mana pendukung selfie ayo. Saya kebetulan lagi dengar juga nih, mohon maaf ada Zoom satu lagi di HP. Jadi sedang ibu-ibu dulu. Oke, dulu waktu SD aja pernah juara, cuma udah lupa nih. Sudah lupa ya, siap. Baik. Oke, Bapak dan Ibu terima kasih atas pembacaan puisinya. Ya, nanti kita coba lanjutkan lagi di satu dasar yang lainnya. Untuk recording mungkin kita cukupkan dulu ya.